Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan kita. Alhamdulillah, kita juga diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan salawat dan salam itu mudah-mudahan bisa menjadi bukti cinta itu, karena isinya adalah doa-doa baik untuk dia yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian usul fikih kita, yang dalam hal ini adalah kaidah-kaidah usul fikih, di mana melalui kaidah itu kita akan coba membahas nas-nas yang ada, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi, untuk kemudian dicoba lihat penerapan kaidah itu dalam berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kaidah kita pada malam hari ini masih berhubungan dengan kaidah lafaz umum. Bunyi kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidahnya. Al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadi patokan adalah keumuman makna lafaz, la bi khususis sabab, bukan kekhususan sebab. Jadi yang jadi patokan adalah keumuman yang ada pada lafaz itu, bukan yang diambil adalah sebab yang khusus. Jadi kan maksudnya itu, yang dimaksud dengan sebab di sini adalah sabab nuzul, atau kalau untuk hadis namanya sababul wurud. Jadi ada sababun nuzul, ada sababul wurud. Sababun nuzul itu sebab nuzul. Nuzul itu turun. Dan itu istilah untuk Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu diturunkan dari Allah. Al-Quranul Karim itu diturunkan dari atas. Maka ketika dikatakan nuzul Al-Quran, berarti itu satu kepastian bahwa Al-Quran itu turun dari atas.
dan menandakan bahwa Allah juga lihat sababun nuzul. Sementara untuk hadis tidak disebut dengan sababun nuzul, tapi sababul wurud. Wurud itu dari kata warada, yaridu wurudan, artinya datang. Jadi sebab datangnya, sebab munculnya, sebab kenapa hadis itu diucapkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an atau di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana datangnya ayat itu diawali oleh sebuah sebab. Diawali oleh sebab tertentu. Nah, yang dimaksud dengan sebab yang ada pada kaidah ini adalah sebab yang tadi itu. Oleh karena itu, di dalam memahami sebuah ayat, kita tidak hanya berpatokan kepada sebab yang khusus, artinya makna yang terkandung di dalam ayat itu hanya untuk sebab tadi. Tidak. Tapi yang menjadi patokan adalah keumuman makna yang terkandung dari nas atau dari ayat atau dari hadis itu. Walaupun sebabnya khusus, tapi bukan hanya kandungan ayat atau hadis itu untuk sebab yang khusus tadi. Maka yang berlaku adalah keumuman makna meskipun tidak lagi pada sebab yang khusus tadi, tapi makna yang sejalan dengan apa yang terkandung di dalam nas. Kaidah ini merupakan satu kaidah yang sangat penting dalam memahami ayat. Bahkan dikatakan wa adamu i'tibariha yuaddi ila hatmi katsirin min nususil Qur'ani was sunnah. Kalau kaidah ini tidak dipakai, seandainya kaidah ini diabaikan, tidak dipakai, sebabkan hatmi katsirin min nususil Qur'ani was sunnah, akan bisa membuat banyak sekali nas-nas Al-Quran dan sunnah itu yang menjadi seolah-olah tidak bermakna. Karena kalau yang jadi patokan hanyalah sebab yang menyebabkan dia turun atau menyebabkan dia datang. Oleh karena itulah jumhurul ulama sepakat untuk menerima kaidah ini. Ada memang sebagian kecil dari ulama yang berbeda dengan jumhur. Dia mengatakan bahwa yang jadi patokan dalam sebuah nas itu ya sebabnya tadi. Kita harus lihat sebabnya, bukan keumuman yang ada pada nas. Tapi oleh jumhur ulama kaidah ini mesti dipakai. Kalau tidak akan membuat banyak sekali Al-Qur'anul Karim nanti atau hadis-hadis Nabi yang menjadi tidak bermakna. Karena yang terjadi di kita bisa saja tidak lagi sebab yang dulu khusus itu. Mungkin sebabnya sudah tidak ada lagi. Tapi apakah keumuman makna tidak berlaku? Tetap berlaku. Kita coba lihat beberapa ayat ya, sebelum kita masuk kepada contoh masalah yang ada di dalam kitab kita, di dalam buku. Di antara contoh nampak oleh kita nanti pentingnya memanfaatkan kaidah ini dalam memahami nas. Bahwa sekali lagi yang jadi patokan keumuman makna, bukan sebab yang khusus yang menyebabkan datangnya ayat itu. Contoh, umpamanya dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, an tu'addul, menunaikan amanah, al-amanat. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan, menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerima amanah itu. Kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini, tentu ada satu kisah yang khusus, di mana ayat ini turun berhubungan dengan satu peristiwa. Itu ketika terjadi Fathu Makkah. Dulu kunci Makkah itu, kunci Ka'bah itu
pintu Ka'bah itu kan ada kuncinya itu. Itu sebagai sebuah amanah dipegang oleh seseorang. Namanya adalah Utsman ibn Talha. Utsman ibn Talha. Ketika terjadi Fathu Makkah, diambil untuk sementara kunci itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil kunci itu karena Makkah sudah ditaklukkan. Ka'bah sudah berada di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil kunci itu. Tapi untuk kemudian turun ayat ini, berikan amanah itu kepada yang berhak, yang memegang amanah itu. Maka diserahkanlah kembali kunci itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ibn Talha. Ini penyebab turun ayat ini. Sebab ini kita katakan sebab yang khusus. Maka ayat ini dilihat dari sebabnya khusus bicara tentang menyerahkan pintu Ka'bah, kunci pintu Ka'bah itu kepada orang yang memegang sebelumnya, Utsman ibn Talha. Tetapi kata al-amanat, apakah hanya berlaku untuk sebab ini saja atau berlaku untuk semua amanah? Ini yang al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman makna yang ada pada nas al-amanat. Apalagi al-amanat itu dalam bentuk jamak. Jamaknya pakai alif lam pula. Dulu kita katakan bahwa jamak yang pakai alif lam itu maknanya adalah makna am. Al-amanah itu satu amanah. Kalau al-amanat berarti banyak amanah, amanah gitu. Nah, sekarang amanah-amanah itu harus diserahkan sepenuhnya kepada yang memiliki amanah itu. Jadi kalau kita punya satu kepercayaan untuk menyampaikan satu pesan, diminta kita untuk membawa satu barang. Pak, tolong sampaikan barang ini kepada pengurus Masjid Jami' At-Tirmizi umpamanya. Ini sebagai sebuah amanah. Berarti harus tu'addu ila ahliha. Harus diberikan kepada yang menerima amanah tadi. Maka kata masuklah ke dalamnya semua bentuk amanah yang harus ditunaikan. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk pemegang kunci pintu Ka'bah saja? Tidak. Karena itu khusus. Sebab turunnya iya itu. Tetapi kata amanah yang ada dalam ayat bukan hanya untuk peristiwa itu saja, hukumnya berlaku secara umum karena yang dipandang adalah umumul lafz, keumuman lafaz. Maka apapun bentuk amanah kita harus tunaikan. Amanah itu nanti bisa dua, bisa amanah dalam bentuk perkataan atau amanah dalam bentuk perbuatan. Ada barang yang mau kita sampaikan atau ada pesan lisan yang perlu kita sampaikan. Itu masuk dalam kategori amanah tidak? Amanah itu. Berarti kalau seandainya ada titipan seperti itu, maka wajib untuk ditunaikan. Karena katanya kalau titipan dalam bentuk kata itu bisa bertambah. Tapi kalau titipan dalam bentuk uang katanya bisa berkurang. Nah, tapi Islam sudah mengatur bahwa mesti disampaikan. Ini contoh yang disampaikan oleh para ulama usul. Kita bisa temukan contoh ini dalam karya-karya para ulama atau tulisan-tulisan pakar-pakar usul fikih ketika mereka membaca dan membahas kaidah kita ini. Kita ambil contoh yang berikutnya umpamanya dalam memahami ayat kita pakai kaidah tadi. Ada kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam bencana, ke dalam kebinasaan.
Jangan kalian giring diri kalian kepada sesuatu yang bisa merusak dan menghancurkan kalian. Ini ayat. Kalau kita lihat dari sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan jihad atau orang-orang yang tidak mau mengorbankan hartanya berjuang di jalan Allah. Berarti tidak mau berjihad dan tidak mau menyerahkan harta untuk berjuang di jalan Allah, itu bagian dari bentuk menghancurkan diri kita. Kalau seandainya tidak ada lagi jihad, tidak ada lagi perjuangan, maka kita semua akan hancur. Maka jihad itu perlu dipertahankan. Sekarang ingin dihapus itu kata jihad dari kurikulum pesantren. Bahkan katanya pendidikan agama pun mau dihapus, mau diganti dengan akhlak. Tapi MUI katanya sudah protes, MUI pusat itu sudah mengajukan protes untuk rancangan pendidikan yang peta pendidikan yang diatur oleh Menteri Pendidikan sampai 2000 berapa itu. Ternyata di situ tidak ada pendidikan agama, yang ada adalah akhlak dan budaya. Gantinya. Sudah diprotes oleh MUI di Jakarta, nggak tahu bagaimana apanya, tapi itu salah satu dari bentuk kepedulian MUI terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi jangankan kata jihad, materi agama pun mau diganti dengan akhlak. Akhlak itu memang penting, bagian dari agama, tapi nggak akan mungkin kita meninggalkan agama. Nggak mungkin dia berakhlak tanpa agama, karena akhlak itu muncul dari iman. Akhlak itu muncul dari iman, dan yang akan menyelamatkan kita adalah iman. Akhlak yang didasari iman. Kalau ada sikap-sikap baik tapi tidak didasari oleh iman, tidak menyelamatkan kita. Saya berikan contoh. Apakah kurang baik Abu Talib terhadap Rasul? Abu Talib bagus enggak akhlaknya ketika membela dakwah Nabi? Ada orang yang datang, petinggi-petinggi Quraisy itu minta digantikan, dikasihkan serahkan kepada kami Muhammad itu, kami berikan gantinya keponakan kami yang lebih baik dari dia, agar Muhammad tidak lagi melanjutkan dakwanya. Berbagai macam cara itu ditawarkan kepada Abu Talib. Tidak boleh sama Abu Talib, jangan coba-coba kalian halangi dia. Itu akhlak kalau mau dikatakan akhlak, etika kalau mau dikatakan seperti itu. Tetapi apakah itu menyelamatkan Abu Talib? Tidak. Jadi yang menyelamatkan kita sesungguhnya adalah iman, bukan sikap baik. Bahkan berbeda sebenarnya antara akhlak dengan moral. Kalau saya secara pribadi beda bagi saya antara akhlak dengan moral. Moral itu hanya tindakan-tindakan yang kita nilai baik. Kita bisa memuji seseorang kalau tindakannya baik. Kalau akhlak itu karakter. Jadi akhlak itu adalah karakter baik yang didasari oleh iman. Akhlak tidak dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Orang yang kalau memang akhlaknya pemaaf, pada saat dia bisa membalas pun dia akan memaafkan. Itu yang akhlak. Maka Nabi itu berada pada puncak akhlak yang tertinggi. Itu karakter yang ada pada diri dia, yang didasari oleh iman, dan itu tidak dibuat-buat. Kalau moral itu bisa dibuat-buat. Sandiwara, bisa kita menipu orang dengan sikap baik kita, padahal karakter kita sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya sering contohkan, kalau kita masuk ke hotel, nanti masuk kita ada lobby, ada resepsionis, itu semua senyum kepada kita. Apakah senyum itu bagian dari akhlak dia? Enggak, itu senyum sebagai syarat bekerja di situ. Kalau enggak senyum dia dipecat. Maka ada namanya senyum SOP. Senyum standar operasional prosedur. Kalau tidak senyum dia bisa dipecat itu. Itu bukan akhlak dia. Kira-kira kalau ketemu di luar masih senyum tidak dia? Ini kalau mau pemilu nanti ini semua mau senyum sama kita.
dibuat baliho gambar itu tidak ada yang tidak senyum. Tapi apakah itu bagian dari akhlak? Tidak, moral iya. Karena itu sesuatu yang kita nilai baik. Maka akhlak itu karakter. Dan tidak mungkin karakter baik itu muncul kalau bukan karena iman kepada Allah. Jadi kalau mau dibuang pelajaran agama, lalu diharapkan negara akan berakhlak, mustahil. Jadi sekali lagi, akhlak, karakter, dan dasarnya adalah agama. Nah, baik. Jadi dulu ketika ada yang tarkul jihad, meninggalkan jihad, kemudian ada mubadzlil mali fi sabilillah, dia tidak mau untuk memberikan hartanya berjuang di jalan Allah, itu dianggap sebagai membawa kepada kehancuran. Turunlah ayat ini. Turun ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian membawa, menggiring diri kalian, membawa kepada sebuah kehancuran. Sekarang pertanyaannya, apakah kehancuran yang dimaksud dalam ayat ini bermakna umum, semua bentuk hal yang bisa merusak kita, atau hanya untuk sebab yang khusus yang menyebabkan turunnya ayat ini? Umum. Inilah makna kaidah tadi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan adalah keumuman lafaz. Apa yang terkandung dalam lafaz itu makna makna umum yang meliputi itu yang harus diterapkan dalam kehidupan. Bukan hanya persoalan tidak mau menyerahkan harta dalam berjuang di jalan Allah. Apa contohnya nanti tahlukah itu? Banyak sekali. Apa? Lah dapat contoh sih. Merokok katanya. Kok bongi kayaknya jangan keadaan. Ini ambil contoh lah. Apakah itu akan menggiring kita pada kehancuran diri kita? Nah. Tadi ada saya baca contohnya sore tadi dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh para ulama, ketika ada gelombang air laut yang begitu kuat, airnya masuk ke situ tanpa sampan, tanpa perahu, tanpa apa. Apakah itu tahluka atau tidak? Tahluka. Oleh karena itu banyak sebenarnya hal-hal yang ketika ada sesuatu yang memang membawa kepada kehancuran diri kita, cukup pakai ayat ini. Cukup kita pakai ayat-ayat yang melarang untuk membawa diri kita kepada sesuatu yang menghancurkan. Apa saja akan menjadi terlarang nanti. Kalau memang diyakini itu bisa menggiring diri kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan dan lain sebagainya. Walaupun nanti tidak ada ayat yang langsung menyebutkan persoalan itu. Nah, kalau khamar kan ada ayatnya langsung. Kalau judi ada juga ayatnya. Tapi ada banyak perbuatan yang bisa menyebabkan kita rusak binasa, tapi tidak ada ayatnya. Apa hukum mangke-angke onda tengah berjalan, apa nomor yang pernah dulu di Jalan Ahmad Yani ini jatuh mati kali. Geng-geng motor kemudian berkendaraan dengan kecepatan yang melebihi batas sambil diangke-angke, boleh Ini bangga li angke-angke dapat awak tu. Tiba-tiba jatuh dan mati. Ada yang mati di Jalan Ahmad Yani beberapa tahun yang lalu. Belum terlalu lama. Tapi kadang-kadang itu tidak menjadi pelajaran. Padahal kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang memang sesuatu itu akan bisa merusak, membinasakan diri kita. Maka ketika dikatakan oleh Allah wala tulqu bi aidikum ila tahluka, maka yang dipakai, yang disimpulkan di situ adalah makna umum yang ada pada ayat, bukan hanya sekedar sebab yang khusus. Ada satu contoh lagi untuk ayat ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam bentuk perintah, maka ambil itu, laksanakan perintah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa pula yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan, hentikan langsung ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Secara khusus ayat ini berkaitan dengan taksimul fai. Taksimul fai itu ada dua istilah, ada al-ghanimah, ada al-fai. Al-ghanimah itu harta yang didapat dengan perlawanan. Tetapi ada namanya al-fai'u. Al-fai itu harta didapat dari berperang juga, tapi tanpa perlawanan. Lalu jadi menyerang Nabi sama Rasul, lah mengakunya. Berarti ada nanti harta rampasan. Atau mereka sudah meninggalkan dulu perkampungan mereka, padahal belum terjadi peperangan. Itu al-fai. Jadi bedanya dengan al-ghanimah, kalau ghanimah dihasilkan setelah terjadi peperangan. Perang Badar umpamanya, atau perang Hunain umpamanya. Dan berbagai macam perang lainnya. Jadi terjadilah ketika itu didapat harta yang namanya al-fai'u tadi, dibagi-bagilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada di antaranya yang agak merasa kurang pas dan pembagian itu. Apa dek sedekah bagian dannya, apa dek bagian yang lain sebanyak itunya. Nah, jadi kalau bagian awak sekene upah wangi wadah. Dia itu jak dulu deh. Kalau awak banyak orang sekene, mungkin nonton juga aja dulu. Tapi kalau awak yang sekene, orang banyak. Terjadilah sedikit semacam ada hal-hal yang kurang disetujui. Padahal yang membaginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberikan oleh Rasulullah untuk kalian, ambil itu. Enggak usah dibantah-bantah, karena yang memberikannya, yang membaginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul juga memberikan bagian-bagian untuk dia yang tidak ikut berperang. Padahal kalau ghanimah kan hanya untuk dia yang ikut berperang. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Keumuman makna akan berbeda nanti kalau kita hanya memandang sebab yang khusus. Keumuman maknanya ada pada wujub ta'atir Rasul fi kulli amrihi wa nahyi. Jadi keumuman makna yang ada pada ayat ini, kewajiban kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintahnya untuk kita amalkan, dan dalam setiap larangannya untuk kita tinggalkan. Itu keumuman makna. Walaupun sebabnya hanya dalam persoalan pembagian harta rampasan tadi itu. Tetapi yang diambil di sini keumuman makna. Bahkan salah satu dari hukum yang diambil dari ayat ini adalah wujubu tarkil bid'ah. Kewajiban kita untuk meninggalkan sesuatu yang bersifat bid'ah. Kenapa demikian? Karena Nabi melarang untuk melakukan hal-hal yang baru. Iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Hati-hati kalian, jangan pernah mendatangkan perkara-perkara baru dalam beragama, karena yang baru itu disebut bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, ketika Nabi mengatakan wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang kalian oleh Nabi itu fantahu, tinggalkan, hentikan seketika. Maka disimpulkan salah satu dari makna yang ada dari ayat ini yang menunjukkan keumuman maknanya adalah wujubu tarki al-bid'ah. Bisa diambil dari ayat itu. Jadi kaidah ini merupakan kaidah yang disepakati oleh jumhur ulama, meskipun ada sedikit di antara ulama yang berbeda pandangan, tapi yang lebih tepat untuk diambil adalah apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama.
bahwa di dalam kita memahami sebuah ayat yang jadi patokan keumuman lafaznya bukanlah kekhususan sebab. Tapi ingat, ada diberikan juga penjelasan oleh para ulama, ada saatnya nanti ketika kita memahami sebuah nas, memang kita harus ambil kekhususannya, tidak mesti yang diambil adalah keumuman lafaz. Kapan mengambil keumuman lafaz itu? Fima idza lam yakun hunaka mu'arid. Pada keadaan-keadaan yang memang di situ tidak ada mu'arid. Mu'arid itu kalau secara bahasa artinya penentangnya. Artinya ketika tidak ada perkara-perkara yang memang membuat kita harus mengambil kekhususan itu. Ketika ada nanti perkara atau indikasi atau qarinah yang memang kita harus lihat kekhususannya dan berlaku pada kekhususannya itu, bukan pada keumuman lafaz, maka kita ambil kekhususan sebab. Sehingga kalau tidak terjadi sebab tadi, maka keumuman itu tidak berlaku. Nah, kita ambil satu contoh. Salah satu contohnya adalah dari sebuah hadis, Rasul pernah mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Kata Rasul, tidaklah termasuk kebaikan kalau tetap berpuasa dalam safar. Berarti tidak baik puasa dalam safar. Hadis ini diucapkan oleh Nabi, itu ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika ada Rasulullah SAW melihat seseorang yang dalam keadaan safarnya dia tetap berpuasa, bahkan dia sengaja pula mempersulit diri dia dalam safar berpuasa tadi itu agar pahalanya menjadi besar. Tapi pada akhirnya yang tadi itu pingsan karena dia tetap puasa sementara dia dalam keadaan safar. Muncullah ungkapan Nabi itu, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan, tidaklah baik kalau seandainya tetap berpuasa dalam safar. Sebabnya datang karena ada orang yang pingsan dikarenakan ia tetap melanjutkan puasanya. Nah sekarang, apakah tidak baik berpuasa saat safar itu hanya berlaku pada saat kita tidak mampu? Atau bolehkah kita tetap berpuasa dalam safar kita kalau kita mampu? Nah ini dia. Kalau diambil keumuman makna, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak baik kalau berpuasa saat safar. Diambil keumuman ini, kapanpun kita safar, dalam keadaan apapun kita musafirnya itu, maka puasa menjadi tidak baik. Kalau diambil umumnya. Tetapi dengan memandang karina, dengan memandang indikasi-indikasi yang lain atau faktor-faktor yang lain, para ulama mengatakan anjuran untuk tidak berpuasa dalam safar itu adalah ketika kekhususan sebab yang dulu Nabi sebut tidak baik itu ada pada saat kita safar hari ini. Kalau seandainya kita sulit dengan berpuasa, maka barulah di situ laisa minal birri asyamu fis safar, tidak ada baiknya kalau kita puasa dalam keadaan safar. Tapi kalau tidak, silakan untuk berpuasa. Karena ada nanti riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan, ada banyak riwayat. Nah, disinilah pentingnya al-jam'u bainal ahadis, menghimpun banyak hadis nanti ketika kita memahami satu hukum, satu persoalan yang ada dalam hadis tertentu. Jadi tidak cukup dengan satu hadis lalu simpulkan, perlu dihimpun banyak hadis. Apa contoh riwayat yang ada? Ada contohnya Rasulullah SAW dalam perjalanannya menuju sebuah tempat, bahkan itu untuk berperang. Di hadis itu dikatakan
minnal muftir wa minnas saim wa la ya'ibul muftiru saima wa la saimul muftira. Jadi dalam perjalanan menuju peperangan itu, dan itu terjadi di bulan puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu mengatakan, sahabat yang meriwayat itu memberikan penjelasan, sebahagian di antara kami ada yang berpuasa dan sebagian lagi di antara kami ada yang berbuka. Tetapi yang berpuasa tidak pula menganggap salah yang berbuka, yang berbuka tidak pula menganggap salah yang berpuasa. Ada lagi satu riwayat yang lain di mana semua mereka berbuka dalam satu perjalanan Rasul dan para sahabat, semua mereka berbuka illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Kecuali Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Berarti ketika dalam riwayat yang berbeda dikatakan bahwa sebagian berpuasa, sebagian yang tidak. Bahkan ada semua berbuka kecuali Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Sementara dalam hadis dikatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Tidaklah baik kalau tetap berpuasa saat safar. Tapi kenapa tadi sebagian tetap berpuasa? Kenapa Rasul sama Abdullah bin Rawaha tetap berpuasa? Padahal Nabi sendiri yang bilang laisa minal birri, tidak baik kalau puasa dalam safar. Ini namanya karina, indikasi-indikasi, dalil-dalil pendukung untuk memastikan bahwa tidak dipakai di situ keumuman lafaz. Kalaulah dipakai keumuman lafaz, maka seperti tadi, dalam kondisi apapun kita saat safar, maka sesungguhnya terlarang bagi kita untuk berpuasa karena tidak baik, kata Rasul. Kalau tidak baik ya berarti harus ditinggalkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi hadis itu berlaku sesuai dengan kekhususan sebab. Oleh karena itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan dalam persoalan ini. Apa kata beliau? Bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka baginya lebih baik untuk berbuka. Bagi orang yang memang merasa sanggup untuk tetap berpuasa, maka bagi dia lebih baik untuk tetap berpuasa. Kalau sanggup untuk tetap berpuasa, puasa. Kita musafir dari Pekanbaru sampai ke Malaysia di atas pesawat itu persis 1 jam. Tidak ada sulitnya. Sampai di sana pun dijemput pula nanti entah oleh keluarga atau oleh panitia yang mengundang, masuk ke hotel. Tidak ada sulitnya. Kalau memang sanggup, maka kata Ibnu Hajar, dia lebih baik untuk berpuasa. Dia mengganti lebih payah daripada berbuka sanangnya. Soal gantinya mengganti itu payah. Lah sampai saban lu lunas lagi. Ini 5 ayu tangganya. Lalu kata Ibnu Hajar, seandainya ada orang yang 50-50, sanggup tidak sanggup sama aja. Kecil sanggup, tidak sanggup sebenarnya. Maka kata beliau, dia boleh memilih mau buka atau mau tetap berpuasa. Karena ayat yang faman kana minkum maridan aw ala safarin itu bisa dijadikan alasan untuk berbuka dalam keadaan safar. Masuk waktu Isya. Belum? Iya. Jadi saya pikir azan itu yang dengar tadi. Lah, jadi ya, baik, karena waktu Isya masuk mungkin kita jawab dulu suara azan. Allah
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Rahimani Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita berikan penjelasan tentang kaidah, beberapa hal yang juga membuktikan bahwa kaidah ini sangat penting untuk diterapkan dalam memahami ayat. Kalau seandainya diabaikan kaidah ini, maka akan ada banyak ayat yang nanti yang seolah-olah sekarang tidak lagi berfungsi, karena yang jadi patokan hanyalah sebab. Padahal sebab itu bisa saja sekarang sudah tidak ada sebab khusus itu. Oleh karena itulah yang harus kita ambil adalah keumuman makna yang ada dalam ayat itu untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Kita coba lihat contoh yang ada di dalam buku kita. Yang pertama, contohnya adalah wajib hukumnya menaati semua pemimpin yang menyuruh kepada kebenaran dan keadilan, berdasarkan kepada hadis Nabi yang datang dari Abu Hurairah. Apa hadisnya? Jadi Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati saya, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang mendurhakai saya, sungguh dia telah mendurhakai Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amiri, amir itu pemimpin, Amirul Hajj umpamanya. Dia yang memimpin rombongan haji pada masa itu, amir. Sekarang kata Rasul, siapa yang mentaati pemimpin saya, berarti pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaati saya. Wa man asa amiri faqad asani. Tapi siapa yang mendurhakai pemimpin yang saya tunjuk, maka sungguh dia telah mendurhakai saya pula. Jadi ketaatan dan kedurhakaan itu tergantung
dengan ketaatan dan kedurhakaan kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebab khusus hadis itu disampaikan oleh Nabi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ketaatan itu hanya berlaku pada yang ditunjuk langsung oleh Nabi atau pemimpin dalam artian secara umum? Ini yang pakai kaidah tadi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Rasul menganjurkan kalau kita safar harus ada amir. Sekarang safarlah kita 10 orang. Tunjuk satu, kita sepakati satu sebagai amir, satu sebagai pemimpin. Apakah amir yang kita tunjuk tadi harus kita taati karena Nabi mengatakan ketaatan harus ada pada pemimpin? Kalau seandainya makna khusus yang diambil, sebab khusus yang diambil, berarti hanya pada orang yang ditunjuk oleh Rasul. Dulu banyak di antara peperangan itu kan ada yang istilahnya ghazawat, ada yang istilahnya saraya. Kalau istilah ghazwah itu langsung Nabi ikut, langsung Nabi yang memimpin. Tapi kalau istilahnya saraya itu Nabi tidak ikut, tapi Nabi menunjuk pemimpin. Itu contoh amir yang ditunjuk oleh Nabi. Atau Rasul mengutus seseorang untuk menjadi amir umpamanya di sebuah wilayah. Tapi sekarang kan Nabi tidak ada lagi. Sekarang ada orang yang kita sepakati untuk menjadi amir. Apakah harus ada ketaatan kepada amir yang kita tunjuk? Jawabannya iya. Kalau katanya kita mampir dulu untuk sholat, semua kita harus mampir untuk sholat. Ada satu yang bilang, ajan kini lah jawab takhir je lah kok sholat deh. Boleh. Karena amirnya sudah menunjuk untuk mampir sholat. Kalau tidak jangan tunjuk. Kalau tidak juga kan ditaati, jangan ditunjuk. Sekarang bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang ada dalam kehidupan keseharian kita, dalam pemerintahan? Bupati, camat, gubernur, apakah itu harus ditaati? Tentu iya, karena dia yang menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketika kita mentaati sesuatu perintah yang memang itu adalah baik, berarti sama dengan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berpahala kita karena mentaati Rasul itu adalah ibadah. Walaupun dalam hal ini tidak Rasulnya secara langsung, tapi kita mentaati apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Nabi hari ini itu ditunjukkan dengan ketaatan kita kepada aturan, perintah dan larangan beliau. Kalau sahabat dulu langsung orangnya yang ada di hadapan dia. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Yang ada adalah sunnah-sunnahnya, maka ketaatan kita kepada Nabi ditandai dengan ketaatan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kedurhakaan kita kepada beliau ditandai dengan kedurhakaan kita dengan tidak menjalankan aturan-aturan yang telah beliau sampaikan. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ungkapan siapa yang taat kepada amirku maka ia berarti taat kepadaku, sesungguhnya adalah bermakna umum untuk siapa saja yang memimpin dengan benar dan adil atas nama Islam, sebab ia memerintah atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hukum mentaati pemimpin tidaklah hanya sebatas kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul saja sebagaimana khususnya sebab, tapi berlaku secara umum bagi semua pemimpin yang memerintah atas dasar syariat dan keadilan. Ini ungkapan Ibn Hajar Al-Asqalani. Contoh pertama. Contoh kedua, kewajiban menyampaikan ilmu dan haram untuk menyembunyikannya bagi para ulama dengan mengambil keumuman makna ayat. Jadi ada ayat dalam Al-Quran
innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia, disembunyikannya, mereka akan mendapatkan laknat. Akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari orang-orang yang melaknat. Sebab turun ayat ini atau ayat ini berkaitan turunnya itu dengan sikap orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat dan di dalam Injil. Jadi sifat Nabi Muhammad itu sudah ada dan mereka sudah tahu dia itu Nabi yang diutus. Cuma tidak ada kaumnya itu ya sebabnya. Ternyata yang Nabi terakhir ini bukan dari kaum mereka, tidak dari Yahudi, tidak pula dari Nasrani. Mereka sudah menunggu-nunggu itu Nabi yang datang itu. Nyado dalam kitabnya. Jole saudara. Maka rahib yang peristiwa Nabi kecil hijrah ke Syam itu, waktu apa? Bukan hijrah. Dalam perjalanan perdagangannya bersama Abu Talib kan mampir itu ada rahib, ada pendeta yang memanggil dia ke dalam kan. Tahu dia ciri-cirinya, ini Nabi yang akan diutus ini. Dibilangnya sama Abu Talib, karena ya Abu Talib, kamu jaga dia baik-baik, ini akan menjadi orang besar. Dari mananya tentu? Tentu dari kitab suci yang mereka punya. Ini kalau asli kitab suci itu ada dalam. Cuma ketika sudah dirubah-rubah, karena kebiasaan orang Yahudi itu memang yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Tahrif, mereka selewengkan, mereka rubah-rubah. Kalau sudah dirubah ya udah enggak asli lagi. Maka ketika ditanya orang-orang Yahudi itu tentang sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab mereka sembunyikan. Karena mereka memang ingin menentang Nabi yang diutus itu. Sebab tidak datang dari kaum dia. Turunlah ayat ini. Orang-orang yang menyembunyikan ayat tumuna. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan dari kebenaran, dari keterangan dan petunjuk. Ternyata sifat-sifat itu mereka juga sudah tahu dan sesuai dengan apa yang ada pada kitab mereka yang sebelumnya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi saja? Tentu tidak. Maka ayat ini berlaku secara umum sehingga kewajiban menyampaikan ilmu dan haram untuk menyembunyikannya bagi para ulama. Kalau seandainya ada ulama yang menyembunyikan ilmunya, beda bos, itu haram, tidak mau menyebut haram, berarti menyembunyikan tidak? Tahu dia yang salah itu benar-benar salah, tapi tidak mau dia menyebut itu sebagai sebuah kesalahan, berarti menyembunyikan tidak? Menyembunyikan, maka akan mendapatkan laknat. Maka tidak boleh disembunyikan. Yang tetap haram itu haram, yang halal adalah halal. Jangan dirubah-rubah nanti. Nah, maka yang berlaku adalah umumul lafzi la khusus sebab. Keumuman lafaz bukan sebab yang khusus. Nah, ini dua contoh yang ada di dalam buku kita untuk sebagai aplikasi dari kaidah yang tadi kita baca. Nah, jadi ikhwati fillah, saya kira sangat mudah bagi kita untuk memahami kaidah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya. Maka di dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kaidah ini masih dipakai. Yang akan kita ambil hukumnya adalah keumumannya, bukan kekhususan sebab. Kalau yang dipakai hanya sebab yang khusus, akan banyak ayat-ayat yang nanti seolah-olah hilang fungsinya karena sebabnya sudah tidak ada. Kecuali untuk hal-hal yang memang ada indikasi bahwa itu berlaku khusus, tidak boleh diberlakukan secara umum. Itu nanti barangkali masuk pada kaidah yang berikutnya. Nanti saya tidak akan ambil malam ini saya kira, karena kaidah yang berikutnya adalah al-khas muqaddam 'alal 'am. Yang khusus itu didahulukan daripada yang umum. Ada keumuman hukum,
Tapi ada kekhususan yang diberikan oleh Nabi. Maka yang khusus ini lebih dikedepankan. Mudah-mudahan insyaallah nanti bisa kita bahas kaidah yang berikutnya. Mungkin ini aja yang jadi materi kita. Selanjutnya kita akan berdiskusi, bertanya jawab. Silakan kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan. Fadhil. Bagaimana mengucapkan selamat Natal kepada non muslim? Tidak boleh sebut kafir kan, berarti kepada non muslim. Sebenarnya kita harus tahu dulu hakikat dan substansi dari ucapan selamat Natal itu. Kita sedang mengucapkan selamat apa sebenarnya? Itu yang barangkali ada yang menganggap enteng dalam persoalan ini. Karena kalau kita lihat juga dari apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional yang ada, ya itu kan hanya sekedar ucapan. Padahal kalaulah kita tahu hakikat dari substansi ucapan selamat itu, selamat apa sebenarnya? Itu sebenarnya bukan sekedar ucapan selamat kepada Nabi Isa untuk kemudian dia diangkat menjadi rasul. Bukan itu sebenarnya. 25 Desember itu kalau seandainya kita mau kembali kepada sejarah yang ada, itu sesungguhnya hari di mana diangkat Nabi Isa itu menjadi anak Allah. Itu tahun 325 di Konstantinopel. Berkumpul para pendeta itu dalam sebuah konsilia, itu berkumpul mereka. Keputusannya adalah mereka mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Dan itu di 25 Desember. Maka ucapan selamat sesungguhnya itu adalah selamat mengangkat Isa sebagai anak. Terus mau kita ucapkan. Salah enggak kira-kira dalam perspektif akidah kita? Ya jelas salah, karena lam yalid walam yulad. Mereka mau mengakui itu urusan mereka. Bahkan Al-Quran juga bilang, laqad kafara allazina qalu, sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Isa itu tak jalan. Biarlah mereka yang merayakan. Kita tidak usah ucapkan selamat. Karena selamat itu dalam artian ya kita menganggap mereka benar karena selamat. Ada selamat yang tidak topek. Ya kan? Setiap kita bilang selamat, pasti itu kita menganggap sebagai satu kebaikan, satu kebenaran. Hadir kita ke pesta pernikahan, kita ucapkan selamat. Apa maksud selamat tuh? Selamat bahagia. Itu harapan kita. Sekarang apakah mereka akan berbahagia dengan menganggap seperti itu? Ya tidak. Nah maka perlu dipahami baik-baik. Dan mengucapkan selamat Natal itu bukan bagian dari toleransi. Saya sudah sering ulang-ulang ini. Bukan bagian dari toleransi. Jangan gadaikan akidah kita untuk menerapkan toleransi. Nggak ada agama yang toleran lebih daripada Islam. Sangat toleran Islam itu. Nabi berdiri, ada jenazah Yahudi yang lewat, tegak Nabi itu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apa ada togaknya? Yahudi nyarunya. Apa kata Rasul? Bukankah dia manusia? Jadi Nabi ketika itu tidak sedang memandang Yahudi Nasraninya, tapi memandang dia sebagai manusia yang harus dihormati. Tegak Nabi menghormatinya. Begitu Nabi mengajarkan. Tapi kalau sudah hubungannya dengan merusak akidah, tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jangan gampang terbawa isu itu kan tidak apa-apa, ya, sekedar ucapan. Ajak pula mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kan sekedar ucapan juga. Mau tidak mereka? Pasti tidak mau.
Nah, oleh karena itu tidak mengucapkannya itu berarti bukan berarti kita tidak menghargainya. Kita menghargai dalam artian itu keyakinan mereka yang harus kita hormati juga. Silahkan kalau mereka mau berbuat, berarti mereka belum mampu untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita. Silahkan kalau mau tetap la ikraha fid din, tapi jangan diajak kita untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak keyakinan kita. Saya kira seperti itu. Wallahu alam. Mungkin akan ada penjelasan dari yang lain yang berbeda, yaitu silahkan saja. Tapi dalam pandangannya seperti itu. Jangan ucapkan. Karena selamat di situ sesungguhnya adalah selamat untuk pengangkatan Nabi Isa sebagai anak, sebagaimana dulu disepakati 25 Desember. Itu bukan hari kelahirannya. Karena Nabi Isa itu lahir ketika musim panas, buah korma, maka Maryam diminta untuk menggoyangkan pohon itu biar buah berjatuhan. Dan 25 Desember itu puncak musim dingin. Korma tidak berbuah di puncak musim dingin, itu proses menuju buahnya. Dia berbuah pada musim panas. Makanya di kita sulit untuk berbuah korma itu karena tingkat suhu panasnya tidak sama dengan yang di sana. Ada yang berbuah paling sampai korma muda saja. Belum ada yang sampai benar-benar masak seperti yang di Timur Tengah dengan suhu yang seperti itu. Maka kalau dikatakan lahirnya Nabi Isa, itu kan Nabi kita juga, itu selamat hari lahirnya, bukan hari lahir. Itu hari pengangkatannya sebagai anak Tuhan. Dan bagi Islam itu sesuatu yang sangat fatal. Karena lam yalid wa lam yulad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada? Pas. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk semangat menuntut ilmu, semangat istiqamah berada di atas ilmu sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.